Jadi bisa dibayangkan ya geng, dengan kota yang sekecil itu, yang ukurannya kabupaten, lalu ada dinasti bandar narkoboy besar, yang mana bisnisnya itu mancanegara. Ya otomatis mereka akan sangat-sangat underground dan menikmati kekayaan mereka tanpa terhendus oleh siapapun. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, banyak berita kontroversial yang datang dari Aceh nih geng. Nah, ini kayaknya bakal seru buat kita bahas. Ada dua topik yang bisa kita angkat. Yang pertama tentang pembahasan hari ini, yaitu bandar narkoba yang merupakan seorang perempuan yang berasal dari Aceh yang akhirnya tertangkap. Nah, lalu ada berita kedua. Berita kedua ini tentang seorang warga Aceh yang diculik oleh oknum tentara, yang mana seharusnya tentara ini melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, tapi justru di dalam kasus ini aparatlah yang menjadi eksekutor. Penyebab tewasnya seorang pemuda sipil yang bernama Imam Mashkur. Nah, untuk pembahasan yang kedua nanti kita di episode selanjutnya bakal kita bahas. Sekarang kita fokus dulu dengan pembahasan Ratu Narkoba asal Aceh ini, geng. Oke, namanya itu Nyonya N. Jadi di media-media disebut dengan Nyonya N. Memang inisialnya disembunyikan, tapi wajahnya terpampang jelas. Nah, kehidupan Nyonya N ini benar-benar seperti di film-film Netflix, film-film narkos, ya kan? Film-film tentang bandar narkoba yang ada di Meksiko dan juga di Kolombia. Kalau kalian pernah menonton Queen of South di Netflix, nah begitulah posisi dari Nyonya N ini. Ya bedanya dia tidak dilindungi oleh orang-orang bersenjata lengkap atau kemana-mana naik helikopter, tetapi dia lebih low-key aja gitu. Kehidupannya seperti rakyat sipil biasa, namun kekayaannya tidak terhitung jumlahnya dan juga sering bersedekah kabarnya. Dengan cara itulah dia berkamuflase tentang status sebenarnya dia ini siapa. Orang tuh taunya dia seorang warga sipil biasa, pengusaha, tajir, tidak tahu pekerjaan di balik itu adalah pekerjaan hitam. Kalau kalian lihat dari perawakannya, kalian gak bakal nyangka. Di Netflix kita sering melihat bandar narkoboy itu biasanya adalah seorang laki-laki, tetapi kejadian di Aceh, bandar narkoboynya justru perempuan yang berhijab, justru perempuan yang terlihat seperti ibu-ibu alim gitu. Tidak ada yang menyangka. Tertangkapnya Nyonya N ini membuat warga sekitar, terutama orang-orang yang ada di Aceh gitu ya, merasa sangat kaget. Karena ibu-ibu sosialita yang satu ini orangnya memang dermawan sekali, geng. Sangat dekat dengan warga. Nah, sampai detik ini tidak ada warga yang mengetahui siapa sebenarnya Nyonya N. Sampai akhirnya dia ditangkap juga orang-orang masih bingung. Ini latar belakangnya gimana? Kok bisa nih ya seorang perempuan berhijab, ibu-ibu gitu, menjadi sesosok yang paling dicari oleh polisi dan memiliki pekerjaan yang paling dilarang di negara kita Indonesia. Nah, sekarang kita bahas secara lengkap siapa Nyonya N ini dan bagaimana kasusnya. Langsung aja di Permisi Peristiwa Misteri dari Berbagai Sisi. Oke, sekarang kita bahas dulu identitas dari Nyonya N. Nyonya N, inisial, atau yang lebih tepat namanya itu adalah Nisa. Inisialnya itu ada dua, terkadang dipanggil N, terkadang dipanggil H. Dia ini merupakan perempuan asal Biren, Aceh. Dia memang dikenal sosok yang dermawan di daerah kampungnya tersebut. Nah, di mata publik, dia ini adalah seorang wanita sosialita yang memiliki koneksi cukup luas. Mulai dari para istri, elit birokrasi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dia memiliki akun Instagram pribadi, namanya tuh kayak gini, Nisa Darafuna. Nah, di Instagramnya itu sebenarnya banyak sekali foto-foto ketika dia melakukan kegiatan berbagi. Sering sekali dia membagikan kegiatan-kegiatan dia bersedekah. Nah, beberapa waktu lalu sebelum dia akhirnya ditangkap, dia ini sedang membangun sebuah usaha, yaitu usaha dosmir di daerah Gampung Cot Bukit di Kecamatan Pesusang. Dan dia di saat itu merekrut sebanyak 12 karyawan dan mengundang banyak tamu termasuk anak-anak yatim. Nah, kalau dari gue lihat datanya ya, yang dimaksud dengan dosmir itu
itu kayak cuci steam gitu loh, geng. Jadi kalau di Aceh itu sebutannya dorsmir. Nyonya N alias Nisa ini di kampungnya dikenal sebagai sosok yang mau membantu dan banyak orang yang menjadikan dia sebagai solusi ketika sedang kesusahan. Jadi banyak sekali orang-orang yang sedang susah datang ke dia untuk meminta bantuan, ya baik itu materi maupun jasa-jasa yang lain. Nah, dia ini selalu membantu. Di saat itu ya nggak ada yang sadar gitu ya, nih orang tuh gampang banget ngeluarin duit, gampang banget membantu masyarakat. Ya karena dia easy money gitu, geng. Dari hasil penjualan obat-obatan terlarang. Keseharian dia ini benar-benar glamor layaknya istri-istri pejabat. Padahal dia sendiri bukan istri pejabat maupun istri pengusaha. Dan tidak ada yang menyangka kalau dia seorang bandar narkoboy karena memang anak usaha dia itu banyak sekali dan itu merupakan bentuk money laundry-nya. Jadi setiap hasil dari penjualan narkoboy dia alihkan untuk membuka usaha sehingga tidak ada yang mencurigai dari mana penghasilan dia yang begitu banyak. Dari sejarahnya ternyata dia ini bisa menjadi seorang ratu narkoboy itu sejak zaman dahulu dan memang dia pernah menikah dengan seorang laki-laki yang merupakan seorang bandar juga seperti dia. Nah, nama suaminya itu adalah Arif, usianya 42 tahun. Dan sedihnya adalah Arif ini ternyata sudah ditangkap ketika dia berangkat ke Cina pada tahun 2020 lalu. Nah, jadilah di saat itu Nyonya N ini tidak lagi memiliki suami karena suaminya ditangkap. Dan kabarnya sih suaminya ini dihukum metong gitu ya. Menurut cerita nih ya, Arif di saat itu pergi ke Cina untuk mengambil stok sabu-sabu di negara tersebut. Tetapi sayangnya Arif ini tertangkap saat datang ke Guangzhou, provinsi Guangdong, Cina. Dan mulai di saat itu tidak ada lagi kabar dari Arif karena memang di saat itu pemerintah Cina kabarnya menghukum metong si Arif ini karena jumlah dari barang bukti yang ditangkap cukup besar dan dianggap sangat melanggar di negara tersebut. Lalu dari kabarnya, sebelum si suami yang bernama Arif ini pergi ke Cina sampai akhirnya divonis hukuman metong gitu ya, dia itu sempat membangun sebuah ruko besar tepat di tepi jalan negara atau kilometer 3 lintas Biren Takengon, yang mana itu ya menjadi sebuah warisan lah dari Arif untuk sang istri yaitu Nyonya N alias Nisa. Nah lalu geng, singkat cerita ternyata warisan yang ditinggalkan oleh suaminya Arif tersebut bukannya dimanfaatkan oleh Nyonya N ini untuk melanjutkan usaha yang positif. Ya misalkan kayak rukonya disewain, dia hanya mengambil upah dari sana untuk melanjutkan hidup gitu kan. Nah ternyata dia justru sudah belajar dari sang suami tentang bagaimana menjadi seorang bandar narkoboy. Dan di saat itu setelah suaminya divonis hukuman metong, dia justru menjadi seorang bandar narkoboy perempuan di Aceh. Singkat cerita, ternyata Nyonya N ini malah menikah dengan laki-laki lain alias suami keduanya. Inisial dari suami keduanya ini adalah AN dan dia bersama AN ini melanjutkan usaha dari suami pertamanya untuk menjual narkoboy lintas negara. Dan Nyonya N ini semua bisnisnya benar-benar berjalan lancar karena memang ya dia adalah pemain lama dan ditambah lagi bantuan dari suami barunya yaitu AN, maka bisnisnya dia itu semakin berkembang dan semakin besar. Sekarang kita masuk ke dalam kronologi penangkapan Nyonya N. Bisa dikatakan ya, bisnis Nyonya N bersama suami keduanya ini cukup lancar dan mereka benar-benar menjadi kaya raya di kota Biren. Nih gue kasih gambaran sedikit ya, Biren itu kayak gimana. Biren itu nggak gede-gede banget. Kalau yang gue tahu nih ya, koreksi kalau gue salah nih. Biren adalah salah satu kabupaten yang ada di Aceh. Mereka ini menjadi wilayah otonom sejak 12 Oktober tahun 1999 dan mereka merupakan daerah kabupaten hasil dari pemekaran Kabupaten Aceh Utara. Biren sendiri itu dikenal dengan kota juang. Nah, ada dua sudut pandang nih kenapa Biren disebut dengan kota juang. Jadi menurut sejarah dari Indonesia sendiri, Biren ini pernah dijadikan ibu kota Indonesia pada zaman dahulu, geng. Ibu kota Indonesia sementara. Ada juga yang mengatakan kenapa disebut kota juang karena basis gerakan Aceh Merdeka atau GAM itu pernah besar atau pernah ada di Biren. Nah, jadi di sini ada dua sudut pandang, geng. Jadi bisa dibayangkan ya geng, dengan kota yang sekecil itu, yang ukurannya kabupaten, lalu ada dinasti bandar narkoboy besar, yang mana bisnisnya itu mancanegara. Ya otomatis mereka akan sangat-sangat underground dan menikmati kekayaan mereka tanpa terhendus oleh siapapun. Berbeda halnya dengan Freddy Budiman gitu ya, yang kita tahu dia juga seorang bandar narkoboy besar. Dia main di ibu kota, dia main di Jakarta, otomatis akan sangat banyak mulut-mulut yang harus dia bungkam atau dia tutup dengan membayar. Nah sementara
nelayan di kabupaten, otomatis mereka ya berada di kerajaan tikus gitu kan. Mereka bisa dengan gampangnya menyembunyikan bisnis mereka. Dan itulah yang terjadi terhadap bisnis Nyonya N bersama dengan suaminya yang berinisial AN. Lalu singkat cerita nih geng, ketika bisnis mereka sedang lancar-lancarnya, tibalah naas, di mana polisi berhasil menciduk seorang laki-laki yang merupakan bandar narkoboy yang ternyata adalah AN, suami dari Nyonya N alias Nisa. Ketika itu, polisi berhasil menangkap dia dengan barang bukti, yaitu 52 kg sabu-sabu yang dikemas dengan 50 bungkus plastik dan 70 kotak jam bermerek Rolex dengan isi 328.822 butir pil ekstasi dengan total berat 129 kg. Wah, ini jumlah yang cukup besar dan benar-benar fatal di negara kita. Ketika AN ini ditangkap, polisi menduga AN inilah sang pemimpin alias ketua dari para pengedar. Di saat itu polisi tidak pernah menyangka kalau ketuanya adalah sang istri, yaitu Nyonya N alias Nisa. Naaslah Nyonya N karena dia memiliki seorang suami alias si AN ini yang ternyata tidak bisa pasang badan dan melindungi sang istri. Berbeda dengan suaminya Arif ya, yang pertama kali tertangkap gitu. Dia melindungi istrinya, dia tidak mau menyeret keluarganya yang lain untuk ikut tertangkap bersama dia. Sementara AN ini, dia langsung mengakui kalau dia hanyalah seorang pelaksana, atau dengan kata lain dia hanya menjalankan sebuah bisnis yang dikelola oleh istrinya. Dan bahkan dia sempat mengaku dia hanya seorang kurir. Dia langsung membongkar semuanya. Dia mengatakan kalau istrinya lah pemimpin dari sindikat penjualan atau bisnis narkoboy tersebut. Polisi dan pihak BNN sangat kaget dengan pengakuan dari si AN ini. Karena kalau kita lihat memang Nyonya N ini tidak ada perawakan seorang gangsternya atau seorang penjual narkoboynya. Bener-bener gak ada. Kayak ibu-ibu pengajian gitu bentukannya. Hanya saja mewah, cantik, mewah gitu. Dan banyak barang-barang branded yang dia pakai. Mendengar kabar tersebut, akhirnya BNN dan polisi langsung bergegas untuk menciduk Nyonya N alias Nisa. Nah, Nyonya N ini berhasil ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023 di daerah Pesangan, Biren, Aceh. Dan sampai saat sekarang ini, kabar dari Nyonya N belum ada kelanjutannya. Apakah dia akan dihukum metong atau dia hanya dihukum seumur hidup? Ini belum ada karena masih baru banget kasus ini. Dan untuk saat ini, kasus tersebut masih berjalan. Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya nih geng, gimana nih nasib dari Nyonya N ini ketika dia sudah melewati persidangan. Nah, gue yakin banget sih kayaknya bakal hukuman metong nih, karena di negara kita yang namanya bandar narkoboy itu nggak ada ampunnya. Menurut kalian gimana geng? Apakah Nyonya N ini bakal hukuman metong atau justru dia diringankan hukumannya? Ya, kita nggak tahu ya ada apa di belakang sana nantinya. Oke, membahas tentang Nyonya N ini kayaknya kurang lengkap kalau kita tidak membahas kasus yang lain, yang mana ada sebuah kasus yang mengingatkan gua tentang perempuan yang menjadi bos dari sindikat bandar narkoboy. Dan kejadian ini mirip seperti kejadian Nyonya N. Sekarang kita bahas nih geng, tentang Thelma Wright, si Queen Pin. Oke, membahas tentang Thelma Wright. Ini adalah seorang perempuan yang dikenal sebagai pengedar atau bandar narkoboy berjenis kelamin perempuan seperti Nyonya N tadi. Dan dia ini berasal dari Kanada. Dia lahir di Kanada pada tanggal 9 Oktober tahun 1951. Sebenarnya untuk background keluarganya sendiri cukup harmonis. Dia dibesarkan oleh kedua orang tua yang cukup menyayangi dia. Terus perjalanan pendidikannya dia mulai dari sekolah sampai kuliah itu cukup baik, karena dia bersama orang tuanya tinggal di Philadelphia Selatan, lalu menempuh pendidikan di San Maria Goretti High School dan melanjutkan kuliah di Temple University mengambil jurusan manajemen real estate. Jadi backgroundnya dia ini cukup terpelajar gitu geng ya. Setelah lulus dari kuliahnya, Thelma memilih pindah ke Los Angeles, California, di mana di sana dia memulai usaha atau bisnis kecilnya dia. Dia mencoba menerapkan segala ilmu yang dia dapatkan selama pendidikan. Setelah dia pindah, singkat cerita, tepat di tahun 1977, dia bertemu dengan seorang pria yang nantinya akan menjadi suaminya. Jadi dia bertemu dengan pria ini pada umur 20 tahunan dan pria tersebut bernama Jackie Wright. Nah, Jackie Wright ini berpacaran dengan Thelma dan akhirnya menikahi Thelma. Pada awalnya Thelma nggak tahu kalau Jackie Wright ini adalah seorang bandar besar. Dia adalah aktor utama dalam dunia perdagangan narkoboy di Philadelphia dan menjadi salah satu penjual heroin terbesar di kota tersebut. Namun karena udah terlanjur cinta gitu ya, akhirnya dia melanjutkan hubungan dengan Jackie
sampai ke pelaminan atau menikah. Jackie ini bukan orang sembarangan, dia memiliki koneksi dengan Black Mafia, yaitu sekelompok geng jalanan yang ada di Philadelphia yang sangat terkenal kekejamannya, dan juga mereka terlibat dalam beberapa tindakan kriminal mengeksekusi beberapa polisi di Philadelphia. Setelah Thelma menikah dengan Jackie Wright, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Jack Kim, dan anak ini lahir pada tahun 1982. Nama Jack Kim itu diadaptasi dari nama ayah dan ibunya, Jackie dan juga Thelma, jadilah Jack Kim. Dan nama Jack Kim ini sendiri akhirnya dijadikan nama untuk perusahaan baru atau perusahaan pakaian milik sang ibu, milik Thelma. Namanya itu adalah Jack Kim Enterprise Inc. yang didirikan pada akhir tahun 1980-an. Ya sekitar tahun 84 atau 85 gitu, geng. Pada awalnya kehidupan Jackie dan juga Thelma itu berjalan sangat lancar, apalagi bisnis mereka sangat-sangat sukses ya di bidang dunia hitam. Mereka kaya raya dari hasil menjual narkoboy. Mereka membangun rumah tangga mereka sebagai keluarga yang begitu mewah kehidupannya. Sampai pada akhirnya, geng, kehidupan mereka tiba-tiba berubah 180 derajat tepat pada bulan Agustus tahun 1986. Yang namanya bisnis hitam itu sudah pasti ada persaingan. Dan hal ini pula yang dialami oleh suami dari Thelma, yaitu Jackie. Jackie ini tiba-tiba tewas setelah didor oleh orang tidak dikenal, yang mana ini dicurigai kemungkinan saingan bisnisnya dia. Jasadnya Jackie ditemukan dengan luka yang cukup parah, yaitu luka tembak yang mengakibatkan kepalanya itu pecah hancur terkena peluru, dan kondisi jasadnya dibuang terbungkus di dalam sebuah karpet yang digulung. Dan di saat itu Thelma benar-benar shock dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia kaget banget suaminya di posisi yang kayak gitu, dan dia langsung membayangkan dunianya tuh begitu hancur dan masa depan anaknya sudah tidak ada lagi. Di saat itu dia ditenangkan oleh anggota geng dari suaminya. Dia ditenangkan, dia ditemani gitu ya. Semua anggota geng dari suaminya ini benar-benar setia. Thelma tidak punya pilihan lain, dia hanya punya dua pilihan, yaitu dia harus meninggalkan semuanya termasuk harta kekayaan milik suaminya dan juga bisnis hitam suaminya, dan memulai hidup baru dengan anaknya yang pasti di saat itu mulainya dari nol, bahkan minus. Mereka nggak punya apa-apa. Atau dia justru bisa melanjutkan bisnis suaminya, tetapi ya resikonya begitu besar. Dan di saat itu Thelma ini seperti yang kita tahu ya, dia backgroundnya adalah orang yang berpendidikan tinggi, yang otomatis dia cukup pintar untuk mengelola bisnis apapun, termasuk bisnis hitam. Di sini udah mirip ya sama ceritanya Nyonya N yang dari Aceh tadi. Sama-sama ditinggal suami, sama-sama melanjutkan pekerjaan suami dan bisa memuluskan bisnis suaminya. Dan nanti kita lihat bagaimana akhir dari Thelma. Apakah seperti Nyonya N bisa membuat bisnis hitam ini jauh lebih sukses. Oke, kita kembali ke cerita. Akhirnya Thelma ini memilih untuk melanjutkan bisnis narkoboynya Jackie dan demi masa depan anaknya dan menghasilkan uang yang banyak. Di saat itu, pada awal tahun 1990-an, Philadelphia, tempat di mana dia beroperasi, menjadi pusat dari distribusi narkoboy terbesar di Amerika, terutama untuk heroin dan kokain. Di saat itulah dia begitu takjub dengan apa yang dia dapatkan. Uang yang begitu mudah, uang yang begitu banyak, harta yang melimpah, dan dia sangat-sangat berterima kasih pada mantan suaminya karena segampang itu untuk menghasilkan uang dengan berbisnis narkoboy. Setelah mengambil alih semua usaha dagang milik almarhum suaminya Jackie, dia menjalankan organisasi besar ini dengan beroperasi di Philadelphia dan memiliki jangkauan yang cukup luas di seluruh Amerika Serikat. Dia bertanggung jawab untuk mengawasi pengangkutan dalam jumlah besar untuk narkoboy jenis kokain dan heroin antara Los Angeles dan Philadelphia. Ketika itu, sudah banyak nih geng-geng lain atau drug dealer yang lain sudah mendengar nama dari Thelma. Dan di saat itu, dia diberikan sebuah julukan yang cukup keren, yaitu Boss Lady, dan juga sering disebut dengan Queen Pen atau Queen Pin. Thelma karena memiliki background yang cukup pintar, maka bisnis yang dia jalankan itu jauh lebih sukses daripada yang dijalankan oleh sang suami. Dia memiliki anak buah yang cukup banyak dan penghasilannya cukup besar, berkali-kali lipat daripada suaminya. Dia bisa menghasilkan uang sebesar $400,000 per bulan. Wah, angkanya fantastis banget. Lo hitung aja sendiri tuh, 400 USD. Mungkin nih editor gue bisa terain nih berapa tuh jumlahnya kalau di convert ke dalam rupiah. Segitu banyaknya, dan itu hanya butuh waktu 1 bulan.
Lalu ternyata lama-kelamaan semakin tinggi posisinya Thelma, maka angin yang berhembus pun semakin kencang. Dia mulai mendapatkan tekanan dari luar, mulai mendapatkan musuh-musuh, dan dia harus menghadapi itu semua demi kelancaran bisnis. Singkat cerita, pada bulan Juli tahun 1991, Thelma dan beberapa teman-temannya yang juga bekerja di bidang yang sama, yaitu sebagai pengedar narkoboy, tiba-tiba harus terjebak di dalam sebuah pertempuran antar geng yang terjadi di sebuah klub malam atau diskotik yang cukup populer dan terkenal di Philadelphia. Nama diskotik itu adalah Studio West. Nah, tapi beruntungnya dia berhasil dilindungi oleh anggotanya dan selamat di dalam pertempuran itu. Kemudian, 2 minggu setelah kejadian tersebut, ada salah satu pelanggan dari Thelma atau ya distributor lah yang sering ngambil barang ke dia gitu ya. Namanya itu Fats. Nah, Fats ini julukan lah. Jadi Fats ini menemui malangnya, geng. Dia tiba-tiba ditangkap oleh pihak kepolisian dan dijebloskan ke dalam penjara. Fats di saat itu ternyata dengan bodohnya gitu ya, melakukan transaksi pengiriman narkoboy melalui kantor pos. Di saat barangnya dia tidak sampai, Fats ini malah nelpon ke kantor pos untuk ngecek barang dia yang nggak sampai. Dan di saat itu polisi sudah menunggu telepon dari si pemilik barang yang sedang tersangkut di kantor pos ini. Nah, akhirnya posisi Fats diketahui dan Fats pun diincar oleh pihak kepolisian dan ditangkap. Di saat itulah Thelma ini merasa sangat ketakutan. Dia takut kalau Fats ini bernyanyi atau membocorkan siapa dalang di balik semuanya, dan hal itu benar-benar membuat Thelma stres. Udah dia lagi ngehadapin lawan gangster-gangster lain ya kan, para drug dealer atau kartel yang lain, terus tiba-tiba dia harus was-was dengan adanya pelanggan dia yang ditangkap oleh polisi. Akhirnya setelah mempertimbangkan matang-matang, tibalah dimana Thelma ini merasa udah gak kuat dengan apa yang dia jalani, geng. Tepat pada akhir tahun 1991, Thelma memutuskan untuk meninggalkan dunia narkoboy untuk selama-lamanya, karena berpikir kalau misalkan sempat dia ya ditangkap, ini bisa-bisa anaknya makin gak punya masa depan. Terlebih lagi kalau sampai dia dieksekusi seperti suaminya, yang ada anaknya terlantar nantinya. Akhirnya Thelma pun benar-benar meninggalkan dunia tersebut dan bersembunyi. Dia menghilang dari radar, menghilang dari dunia hitam pernarkoboyan gitu ya. Sampai-sampai anak buahnya sendiri tidak mengetahui Thelma ada di mana. Dan beruntung bagi Thelma di saat itu dia belum terendus oleh polisi. Selama bertahun-tahun dia menjauh dari dunia gelap dan juga masyarakat. Dia bersembunyi dan lebih fokus kepada perkembangan anaknya. Dia hanya menggunakan sisa uang dari hasil penjualan dan berbisnis narkoboy sebelumnya. Jadi dia udah gak kerja lagi. Thelma benar-benar berusaha diam selama bertahun-tahun, menjauhi perhatian dari publik, merahasiakan masa lalunya yang pernah menjadi bos kartel narkoboy, dan kemudian dia baru keluar ke publik setelah ya sisa dananya menipis, tabungannya udah mulai habis gitu ya, yaitu pada tahun 2009. Gokil gak tuh? 1991 loh dia baru keluar lagi, berarti tabungannya ada berapa ratus M itu kan. 2009 dia baru keluar lagi, geng. Dan di tahun 2009 itu dia mulai mencari pekerjaan dan bekerja di sebuah organisasi nirlaba. Ya mungkin pekerjaannya nggak terlalu wah, nggak terlalu mewah, tapi cukuplah untuk nambah-nambah tabungan dan melanjutkan hidupnya. Dan di saat itu juga posisi anaknya sudah mulai besar. Dia juga bekerja untuk mengelola properti bagi perempuan-perempuan yang menghadapi masalah kecanduan dan juga kesehatan mental. Ya berarti dia belajar dari masa lalunya dan mulai peduli dengan orang-orang yang sama nasibnya seperti dia. Dan pada tahun 2011, Thelma ini akhirnya memutuskan untuk membuka diri atau mempublish semuanya tentang siapa dia di masa lalu. Dan dia langsung menceritakan kalau dia di masa lalunya adalah seorang bos kartel besar perdagangan narkoboy dengan penghasilan yang luar biasa fantastis. Dan di saat itu tidak ada yang bisa membantah, karena memang beberapa orang ya ketika melihat Thelma langsung kaget. Wah gila, ini dia orang yang selama ini sudah menghilang. Ternyata dia kembali lagi di saat dia tua, tapi kembalinya dalam posisi sudah bertobat gitu. Dia menceritakan semua tentang kisah hidupnya ini di dalam sebuah buku yang berjudul With Eyes from Both Sides, Living My Life in and Out of the Game. Dan semua di buku itu dia bongkar, dia ceritakan. Dan orang-orang menjadi haru. Bahkan ada anak buahnya dia yang masih selamat, tidak metong di dalam pertempuran antar geng gitu ya, dan sudah bertobat. Itu benar-benar ya merasa terharu. Dia pernah ikut di dalam geng atau kartelnya Thelma yang diwariskan oleh sang suami. Nah, dan sampai saat sekarang ini Thelma hidup damai dalam kondisi sudah bertobat. Walaupun di masa lalunya dia pernah menjadi seorang bos
narkoboy perempuan. Beruntung ya buat Thelma ya, dia tidak bernasib seperti Nyonya N alias Nisa, yang mana ya berakhir ditangkap, belum sempat tobat, belum sempat berhenti, belum sempat menghilang, tapi sudah ditangkap gara-gara pengkhianatan dari sang suami kedua. Udah ditangkap malah nyanyi, malah ngasih tahu kalau Nyonya N adalah kepala sukunya gitu ya dari perdagangan narkoboy. Oke geng, sekarang kita masuk ke cerita selanjutnya nih geng. Cerita selanjutnya ini agak sedikit berbeda dengan yang dialami oleh Nyonya N asal Aceh dan juga Thelma asal Philadelphia, Amerika Serikat. Kejadian yang satu ini dialami oleh Rafaela de Alterio atau yang sering disebut dengan sang ibu mafia. Berbeda nasibnya dengan dua perempuan yang kita ceritakan sebelumnya. Kalau Rafaela de Alterio ini, dia itu justru seorang anak atau putri dari salah satu bos grup yang bernama Camorra. Jadi Camorra ini adalah sebuah kelompok kejahatan atau mafia yang berbasis di sekitar Napoli, Italia. Seperti yang kita tahu ya, mafia Italia itu nggak main-main geng. Kekuasaannya besar dan mereka juga kejam-kejam. Tapi secara penampilan mereka itu cukup elegan. Standarnya anak seorang bos mafia pasti akan dinikahkan dengan seorang anak buah kepercayaan atau justru anak dari bos geng mafia yang lain. Nah, tapi di dalam kasus ini, Rafaela de Alterio dinikahkan oleh ayahnya dengan salah satu anggota geng Camorra yang cukup berprestasi di kelompok tersebut, yang bernama Nicola Pianice. Kenapa dia dinikahkan dengan Nicola ini? Karena Nicola ini dianggap sebagai orang yang cukup kompeten dalam memimpin geng ini nantinya. Nah, jadilah di saat itu Nicola menikah dengan Rafaela. Dan Nicola ini memiliki julukan Musuto atau dalam bahasa Italia berarti memiliki bibir besar atau mulut besar. Pernikahan mereka berlangsung sangat baik. Nicola itu benar-benar menjadi seorang pemimpin kelompok kejahatan dengan sangat lihai dan membawa kelompok tersebut menjadi sukses. Dan hal inilah yang membuat Rafaela de Alterio sangat takjub dengan sang suami. Nah, namun naasnya ya, pada tahun 2002 Nicola Pianice itu ditangkap oleh pihak kepolisian karena sejumlah track record kejahatannya. Dan hal ini membuat Rafaela harus menjadi seorang janda yang suaminya dipenjara. Lalu karena dia memang anak seorang mafia dan juga istri dari seorang bos mafia, mau tidak mau Rafaela menggantikan posisi sang suami untuk melanjutkan bisnis keluarga mereka. Kepemimpinan Rafaela di saat itu cukup bagus juga, nggak jauh beda lah sama suaminya, walaupun dia seorang perempuan. Dan bisnis tersebut membuat dia sukses serta banyak uang, dan dia merasa sangat-sangat ketagihan dengan uang yang dia dapatkan dan juga kekuasaan yang dia miliki. Nah, namun tidak lama kemudian sang suami yaitu Nicola Pianice keluar dari penjara dan dia melihat istrinya Rafaela sudah berhasil membawa geng mereka jauh lebih berkembang dan sukses. Dan di saat itu dia nggak terima. Dia bilang dia mau mengambil alih lagi kepemimpinan di geng mereka tersebut. Dan Rafaela kembali menjadi ibu rumah tangga atau istri dari Nicola yang harus ikut dan turut dengan Nicola. Namun di saat itu Rafaela nggak mau karena dia udah capek nih membesarkan nama dari geng tersebut. Akhirnya terjadilah perdebatan dan perdebatan ini berakhir menjadi perang internal antara suami istri ini, geng. Perang ini berlangsung cukup panjang dan di saat itu mereka ya sudah main emosi dan sudah berencana untuk menghabisi satu sama lain. Namun perang ini dimenangkan oleh Rafaela, yang dimana Rafaela ini merencanakan aksi eksekusi terhadap suaminya Nicola, dan Nicola pun berhasil dieksekusi oleh orang suruhan Rafaela. Setelah Nicola tewas, Rafaela menjadi pemimpin tunggal dan satu-satunya di kelompok kriminal mereka, dan dia pun mendapatkan sebuah julukan sebagai Godmother serta a Missiona, yang artinya kalau dalam bahasa Inggris Big Female Kitten. Kalau dalam bahasa Indonesia itu anak kucing betina besar gitu. Ya nggak tahu juga ya maknanya apa. Mungkin ada filosofi tersendiri lah bagi mereka. Anak kucing betina yang besar itu ya lebih kuat mungkin atau lebih garang gitu ya. Nggak tahu juga. Nah, di saat Rafaela ini menjadi seorang pemimpin kartel, dia juga dihadapkan dengan hal-hal yang begitu mencekam. Beberapa pesaingnya mencoba untuk mengeksekusi dia. Perencanaan demi perencanaan eksekusi dilakukan, mulai dari meracun, tiba-tiba ditembak dari luar gitu ya, dan banyak lagi. Lalu 3
3 tahun setelah dia resmi menjadi pemimpin tunggal, dia dijadikan target oleh beberapa anggota mafia lain yang tidak terima terhadap kepemimpinan Raffaella. Yang mana Raffaella ini benar-benar berhasil membawa gengnya menjadi sangat sukses. Di saat itu, hampir banyak geng di Napoli, Italia, itu penjualannya tidak sebagus penjualan dari geng yang dipimpin oleh Raffaella. Dan Raffaella pun benar-benar diincar dan sempat hampir tewas di dalam baku tembak. Nah, dia mengalami luka-luka karena ditembak oleh lawan atau pesaingnya. Percobaan eksekusi tidak hanya dialami oleh Raffaella, bahkan putranya yang bernama Raffaele itu juga sempat menjadi incaran target. Namun untungnya mereka semua berhasil selamat. Lalu singkat cerita geng, masa kejayaan dari Raffaella ini harus berakhir tepat pada hari Selasa, tanggal 26 Juni tahun 2012. Karena di saat itu Raffaella yang sudah menjadi target operasi pihak kepolisian akhirnya berhasil ditangkap. Nah, Raffaella di saat itu ditahan bersama dengan 65 orang tersangka lain yang mana itu merupakan anggota gengnya dia. Raffaella ini memang sudah lama diincar namun agak sulit untuk ditangkap. Penangkapan Raffaella itu melibatkan petugas keamanan dalam skala yang cukup besar termasuk penggunaan helikopter dan juga anjing pelacak agar menemukan lokasi di mana dia berada. Dan di antara para tersangka ternyata anak-anak Raffaella juga ikut terlibat dan mereka itu sudah menjadi bagian dari gengnya. Nah, salah satunya ada yang bernama Caterina dan juga Costanza. Setelah berhasil menangkap Raffaella, pihak kepolisian Napoli menyita beberapa barang bukti termasuk sebuah mobil Ferrari merah yang cukup mewah. Ferrari merah itu memiliki plat nomor yang terbuat dari emas, yang mana itu bukan mobil koleksi dari keluarga mereka, tetapi merupakan mobil yang dibeli oleh anaknya yang bernama Caterina untuk diberikan kepada pacarnya, geng. Gila ya, ada yang berani macarin anak mafia. Ya kalau berani, nyalinya ada, tampang ada, bisa bikin bahagia, wah hadiahnya gila juga ya, Ferrari merah. Tapi kalau lo bikin kecewa anaknya sedikit, cairan merah keluar tuh, selesai. Lalu setelah itu, pihak kepolisian juga menyita barang mewah lainnya, mobil-mobil mewah lainnya, serta properti mewah lainnya. Yang mana kalau di total jumlahnya itu sekitar 10 juta pound sterling. Jadi itu benar-benar angka yang fantastis. Pihak kepolisian juga mendeteksi kalau Raffaella dan juga keluarganya secara rutin selalu terbang ke Monte Carlo saat akhir pekan hanya untuk berbelanja. Ya kerjaan mereka shopping, kerjaan mereka itu menghambur-hamburkan uang karena memang tajir melintir. Atas penahanan Raffaella dan juga beberapa tersangka lain, mereka dijatuhkan tuduhan atas pemerasan, kepemilikan senjata ilegal, perampokan, serta perdagangan narkoboy. Dan lucunya nih ya, polisi berhasil mengungkapkan kalau Raffaella sebagai pemimpin perempuan itu malah berhasil mengintimidasi geng lain yang dipimpin oleh laki-laki. Pihak kepolisian mengatakan Raffaella dan keluarganya menggunakan cara kekerasan dan intimidasi untuk mengatasi persaingan dari kompetitor sesama mafia. Jadi bayangkan tuh, Raffaella ini bisa nekan mafia lain, geng. Dan setelah itu, kejahatan dia lainnya itu ikut terbongkar, yaitu dia memiliki sebuah jaringan kelompok eksekutor yang bisa dibayar gitu ya, jadi eksekutor bayaran. Dan juga dia mencetak uang palsu. Dan setelah diselidiki lagi, Raffaella ini walaupun berasal dari Napoli, Italia, tapi namanya dia cukup terkenal di London, Inggris. Karena dia adalah salah satu pelanggan dari barang-barang mewah, produk-produk branded yang ada di London. Dan dia dikenal sangat royal. Kepolisian Italia memperkirakan kelompok mafia Camorra menghasilkan lebih dari 130 miliar pound sterling dalam 1 tahun. Dan bahkan mereka ini pernah membeli saham dari rekonstruksi World Trade Center yang ada di New York. Gila gak tuh? Bahkan mungkin sebuah negara bisa dibeli oleh geng kartel ini. Nah, itu dia geng, kisah dari para wanita-wanita pemimpin kartel atau pemimpin kelompok bisnis perdagangan narkoboy. Yang mana kita tidak menyangka ya, mereka ini bisa memimpin sebegitu kuatnya dan bahkan mensukseskan kelompok geng yang mereka pimpin itu. Ya jauh lebih sukses daripada dipimpin oleh laki-laki. Nah, gimana geng menurut kalian? Salah satu kepala geng atau ketua geng perempuan itu berasal dari Indonesia, yaitu Aceh. Tapi udah ketangkep orangnya.